sebenarnya ya. Siap. Tapi mending sih kayak gini, maksudnya nggak bosan-bosan amat jadinya. Biasanya kan bosan kita. Gue di rumah bosan anjir. Nah, lu di rumah terus. Ya iyalah. Gila. Pemerintah baru 2 minggu doang nyuruh. Gue udah sebulan lebih anjir di rumah. Ada suara gue ya, ada ya. Mantap. Oh iya, Kang Budi ini lagi ada di San Francisco ya, makanya dia bisa ada di luar kayak gitu. Yoi. Sambil disco. Work from home, berasa ada di outdoor. Yoi. Gue juga ganti ya. Ganti dong. Kayaknya nggak nggak bisa. bisa, Dok. Gak bisa gue, rame. Banyak lukisan. Gue nggak mau ganti ya. Ganti Nggak. dong. Ya joget-joget. Aldo tuh kalau gantinya tuh muka Dani Irawan. Gak kerasa di luarnya. Tadi slide. Oh, sebenarnya. Halo teman-teman yang baru gabung. Apa kabar? Halo teman-teman yang baru gabung. Suara Anda gimana? Nah, penyiar radio dong, Bud. Iya. Radio dangdut ya. Dangdut koplo. Hah? Yang jogetnya Ibot. Duduk di belakang ntar. Iya, Ibot mana Ibot? Kok nggak ada? Iya, Ibot. Nyablon. Ibot mukanya ketumpahan sablon hijau apa oranye. Gue LDR jadi nggak tahu kabarnya. Iya. Udah sembuh Siapa apa lagi belum ya? juga lu nggak tahu ya, Cak. Ibot join, Ibot. Wah, Ibot. Coba. Mana Ini sih yang lain Ibot? pada mute. Mana Ibot? Udah ada Ibot. Oh udah. Bot, kagak ada gambar ya, Bot? Gak ada gambar, gak ada suara anjir ya. Belum join audio itu. Ini yang lain pada mute. Lu mute apa gimana, Dok? Enggak. Ini Enggak, emang mereka tuh apa di mute sama mereka sendiri. Ya. Di musik. Wih, Ibot. Ibot di mana, Ibot? Bot, di mana, Bot? Yang di sini. Kenapa gue auto mute ya? Bentar lihat. Sinyal lu dari kahyangan soalnya kan. Ya auto mute. Oh, safe driving mode. Udah berapa orang sih ini? 27. 5. Kan mulai nih. Tunggu pembicaranya ready. Gue udah ready. Udah. Karena moderatornya ini. Ntar, Moderator. mana sih? Halo, Ibot. Jeng jeng. Yang dibuka ini Mbak Yu. Tika. Ya, sip. Ya, selamat datang teman-teman di Kopdar Online Book Gratis yang kedua. Banyak teman-teman yang baru pernah kita lihat juga nih namanya. Iya, Jadi banyak nama baru ya, Do ya. selamat datang ya semuanya. Selamat bergabung juga gitu sama di Kopdar Online ini. Setidaknya at least ya teman-teman yang baru gabung kenal lah muka-muka kita gitu. Jadi ntar ketika Kopdar beneran datang, oh ini Kang Budi ya gitu. Oh ini Kang Aldo ya gitu. Jadi udah tahu gitu. Jadi secara Betul. tidak langsung ya kita udah ada tetap muka
sedikit lah gitu. Jadi di sini juga gue sih pengen kayak ngasih sedikit live gimana cara gue berkarya gitu. Mostly sih gue pakai Adobe Illustrator, terserah versi berapa aja. Dan di sini gue bakal ngasih tahu beberapa cara lah gitu. Mungkin teman-teman ntar bisa kayak take note caranya, atau ntar kalau misalnya ada yang pengen ditanyain bisa angkat tangan ya Do ya. Kan ada fitur raise hand nih. Jadi bisa raise hand, tanda apa gitu, tanda gini juga nggak apa-apa ya. Jadi ntar bisa gue jelasin apa yang teman-teman di sini tanyain. Udah nih kita. Sip. Mulai aja, Bang. Jadi kalau misalnya ini pas berkarya bikin ilustrasi, jadi gue pengen teman-teman ntar belum screen ini ya. Belum. Belum. Sudah belum? Udah, baik. Jadi di tutorial yang live pertama ini gue pengen kayak ngajarin teman-teman buat bikin ya ilustrasi modelnya kayak gini gitu. Jadi gimana sih bikin kayak gini? Jadi gue pengen ngajarin teman-teman dari awal ntar sampai bisa seperti bikin seperti itu. Ini. Ini ada sesi dulu. Nah, kalau buat gue untuk langkah awalnya pertama biasanya gue pakai artboard yang 1000 kali 1000 ya. Save file, can you teman-teman sebenarnya bebas sih mau pakai resolusi berapa aja, mungkin 800 kali 800 atau 1200 kali 1200 atau mau landscape, portrait, bebas sih sebenarnya. Cuma kalau di sini gue kebiasaan pakai 1000 kali 1000. Mesti bikin 1000 custom, 1000 kali 1000, 1000 kali 1000 pixel, di create aja. Nah, kalau udah bikin artboard, kalau gue biasanya kan emang nge-sketch dulu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang misalnya mungkin langsung mulai di digital. Cuman kalau gue emang basicnya lebih suka nge-sketch dulu. Jadi gue banyak udah ada kayak blueprintnya gitulah ntar buat di ilustratornya. Jadi nggak sembarangan narik garis gitu. Nggak usah bagus-bagus sketsanya jelek. Yang penting gambaran umumnya kelihatan lah. Jadi ini gue sketch ngambil dari WhatsApp. Jadi kayak gini bentuk sketsanya. Kok ini hilang ya? Nah, ketika sketsanya udah dimasuk, udah kalau teman-teman paste ntar, mungkin bisa kecilin kan opacity-nya sampai seenaknya 70% bisa, 60% bisa, 50% juga bisa. Nah, udah diturunin opacity-nya, ntar kita lock, terus bikin layer baru lagi. Ini buat bikin si outline-nya. Karena mungkin
teman-teman juga banyak yang sering lihat kalau di Instagram atau di mana di platform yang lain banyak vektor tuh yang flat. Kalau di sini gue sendiri lebih cenderung stylenya ke kartun gitu, yang punya outline, yang pakai outline mungkin tebal mungkin tipis gitu. Jadi kalau misalnya yang pakai outline ada beberapa trik tertentu gimana cara coloring, beda misalnya ya beda sedikit beda sama flat design lah gitu. Jadi ini desain ilustrasi yang bisa lebih apa ya, lebih bold gitu kelihatannya, lebih kartun sih sebenarnya. Ini ada yang ngechat aduh ya. Iya, nanti gue yang bacain aja kalau ada yang ngechat. Oh. Nah, ntar teman-teman di sini bakal gue kasih brush yang ntar gue pakai buat di file ini. Jadi kebetulan kemarin gue baru bikin brush nyontek sih sebenarnya brushnya, jadi nyontek shape-nya doang. Mana ya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin brush sendiri, bisa dari sini. Nah, ini kita bikin dari awal. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau bikin brush, biar apa ya, biar vektornya kelihatan lebih dinamis lah gitu, bisa bikin brush sendiri. Jadi ini dari shape yang biasa ya, dia cuma bikin ya model kayak gini, ini bisa dijadiin brush gitu. Jadi ketika teman-teman udah bikin shape-nya, bisa dimasukin ke brush. Kita masukin ke brush. Ada pilihan new brush kan. Kita pilih yang art brush. Oke. Nah. Ini semuanya istilahnya nggak usah diganti. Diganti cuma ini aja. Colorization-nya. Ganti ke hue shift. Supaya bisa ganti warna. Nah, udah masuk di sini kan udah ada nih. Di sini udah ada. Nah, ini bisa lu pakai. Jadi sama dengan hal dengan yang ini. Tuh, jadi di sini gue pakai mouse, nggak pakai pen tablet. Jadi buat teman-teman yang ngiranya ntar gue pakai pen tablet, gue beneran pakai mouse di sini. Jadi kenapa gue bikin brush sendiri, biar lebih kelihatan apa ya, si gambarnya lebih kelihatan dinamis aja gitu, biar lebih nggak terkesan kaku banget. Kita udah dibikin semua brushnya. Ini open. Nah, ini ntar brush yang bakal teman-teman dapetin ada berapa ya? Lumayan sih, lebih dari 5 gitu. Itu bikin sendiri semua, Bay? Bikin sendiri. Siap. Nah, sekarang kita mulai ke nge-tracing ya. Jadi mungkin teman-teman kan lebih kenal sama tracing gitu kan. Jadi ini kayak biasanya yang awal belajar vektor kan kita suka nge-tracing wajah gitu ya. Ya mungkin yang teman-teman yang udah sering tracing, kemampuan pen tool-nya udah lumayan lah gitu, udah pasti ada. Jadi inti dari ini kalau misalnya objeknya terlalu susah, ntar teman-teman bisa mulai bikin sketsa yang lebih mudah gitu. Jadi di sini, nah di sini gue pakai metode yang misalnya baru banget gue pakai buat ilustrasi gue yang terbaru. Jadi di sini gue pakai cuma 1 poin doang ininya, si stroke-nya ya. Stroke-nya cuma pakai 1 poin. Jadi kita kita tracing dulu dari sketsanya ini.
soalnya make sure soalnya jangan ada yang harus pas gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang pen tool-nya masih belum belum terlalu mahir lah gitu kasarnya, gak usah. Jadi ada sedikit tips, misalnya teman-teman susah untuk dapetin angle yang bagus, misalnya ini angle-nya jelek nih, angle-nya teman-teman bisa pakai di sini namanya smooth tool. Nah, smooth tool ini fungsinya kayak buat ngemulusin, kan namanya smooth kan mulus kan. Jadi bisa dimulusin. Yang lebih enaknya. Untuk di jalan chip bisa kita gitu. bisa kita mulusin lagi gitu. Misalnya kan kadang-kadang kalau pakai pen tool kan susah dapat yang garis yang enak lah gitu kasarnya kayak. Ya. Illustrator ada namanya pen tool, smooth tool. Ini gue berhentiin dulu. Wah, asik ya. Di Corel nggak ada tuh. Apa? Di Corel nggak ada. Ganti makanya dong. 2020 masih pakai Corel dong. Kayak gundaling aja ya. Kayak kali. Iya, Pistakan Bogor masih pakai itu ya, Corel kan. Di sini udah nggak ada yang kerja di Gundaling ya? Emang tadinya ada. Sama di Gundaling. Nah ini yang gue maksud tadi dipakai smooth tool ini kan kelihatannya kan masih masih kurang enak lah gitu lakukannya gitu, kurang bagus gitu. Kalau pakai smooth tool bisa gue perhalus lagi. Gitu, Ada pertanyaan, di CS6 belum tersedia smooth tool ya? Lu pakai CS berapa, Bay AI-nya? Gue pakai 2019 sih. CC 2019 ya. Cuman di 2017 juga udah ada sih di sisi. Rekomendasi lu mending kalau pakai misalnya CS6 apa CC, Bay? langsung CC aja sih. CC aja. Kalau misalnya emang si hardware-nya mumpuni gitu. Karena perbedaan di CC sama di CS ya. Yang salah satu yang paling signifikan gitu. Ada ini nih. Lengkungan itu ya. Iya, ini nih sangat membantu. Jadi iya benar. Kalau di CS kan belum ada nih, jadi mesti pakai di di efek, kalau nggak salah efek, terus apa sih gue lupa lagi jadinya. Ada buat rounded ya. Rounded kata Sedo. Iya, buat rounded gitu kan, bukan rounded rectangle. Just pakai efek gitu. Kalau misalnya di sini emang udah nggak perlu pakai efek, udah bisa gitu. Itu sih satu keunggulan yang gue iniin. Cuman sisanya sebenarnya nggak masalah sih. Tergantung apa yang teman-teman pengen bikin gitu. Jadi jangan terpaku sama software aja, baik. Ya betul. Iya. Betul. Jangan terlalu terpaku sama software. Kalau misalnya emang nggak ada satu fitur. Karena bukan software yang menguasai kita ya. Kita Iya. menguasai software ya. Iya, harus gitu. Iya, kalau kita yang menguasai software. Ada yang tanya, munculin itu smooth tool-nya di mana? Foto udah di satu ini sama pensil.
Oh, di Kan pensil. di kiri kan ada pencil tool nih. Teman-teman bisa klik Alt, terus klik kiri. Nahan Alt, terus klik kiri. Ya kan pindah-pindah nih. Kalau nggak di ini aja klik. Tuh. Nah, Tuh ada pertanyaan, Bay. Kalau CC 2015 udah ada belum? udah ada kayaknya. Kalau yang CC mah. Jangan kayaknya dong. Iya, gua nggak tahu, nggak pernah pakai 2015. Ada belum ya? Bisa dicek sendiri aja. Coba yang punya CC 2015 tolong dicek. Mungkin cara nampilinnya beda-beda ya. Tiap tahun CC-nya ya. Iya, semua tool ada di ini misalnya di nyatu sama pensil tool. Ya, oke. Teman-teman bisa klik yang apa? Di bawahnya ini. Ada pensil. Sebenarnya pakai pensil tool juga bisa sih. Oh, gitu. Ngesemutin. Rapi nggak, Bay? Nah, pakai pensil tool juga bisa sih. Cuman dia kadang suka kayak ngebuang objek. Dia lebih apa ya? Lebih sensitif gitu kalau misalnya pakai pensil tool. Penyok-penyok ya. Oh, penyok-penyoknya lebih apa? Lebih abstrak tuh. Oh, Indah itu pakai 2020. Berarti udah ada juga pasti. Iya, cuma Ya, Winda pakai 2020 tuh. Tampilannya beda katanya. biasa di kotak kanan itu kan ada kayak essential atau apa tuh. Ada modenya. Oh iya, iya benar. Nah, Kanan atas. Oh, di sini ya. essential atau apa gitu pakai. Esensial Mungkin yang bisa. itu kan ngerubah tampilan juga tuh. Essential klasik sih gue makanya. Emang kalau Oh. misalnya CC 2019, pas gue ini kan gue baru install ya 2019 ya. Itu emang beda pas awal-awal keluar tuh emang beda tampilannya. Nggak kayak 2017, makanya esensialnya gue ganti. Tadinya kan esensial biasa, jadi esensial klasik. Di klasik dia sama kayak yang sebelumnya gue pakai 2017. Sebenarnya semua tuh cara males sih kan sebenarnya kan kalau misalnya kita belum dapat lengkungan yang oke kan pakai kayak gini kan. Mau diatur-atur lah ininya si handle-nya. Cuma karena gue sedikit malas dan ingin lebih cepat, ya gue pakai smooth tool aja. Biar nggak makan batu juga, makan waktu juga ya, Bay? Iya. Batu. Makan aja. Nah, kalau misalnya teman-teman apa ya ada menemukan dapat kasus yang seperti ini gitu. Ini kan ada yang overlap nih, bagian yang overlap bisa kita hapus ininya pakai Safe Builder namanya. Safe Builder tuh ada di sini. Nah, shortcutnya Shift M. Jadi pakai Safe Builder ini kita seleksi dua objek yang yang bersinggungan gitu ya, yang mereka emang terhubung. Udah kita seleksi, kita klik Safe Builder. Nah, ini kan ada tanda plus. Tanda plus itu berarti nambah. Kalau misalnya kita pencet Alt, dia jadi minus. Nah, ketika dia minus, kita tinggal klik di si line yang pengen kita hapus lah gitu. Kira dia kehapus. Keren sekali. Jadi ya sedikit sekali. lebih mempermudah lagi lah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu misalnya. Jadi soalnya kita bikin ilustrasi lah. Nah, ada dua kayak gini, ada yang bersinggungan. Kita pakai Shape Builder. Kita bisa hilangin yang di sininya. Atau hilangin yang di sini. Atau bikin shape baru. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya tentang Shape Builder, bisa
tanya di chat aja gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu nggak ya, Bay, dari teman-teman, Bay? Oh, Biar nggak sebelum melangkah lebih jauh. Yang mau nanya silahkan. Silahkan chat aja atau apa? ya di Kasih chat aja. Silakan. Udah kalau mau langsung ngomong juga nggak apa-apa sih. Ini ada Gimana? pertanyaan nih dari Yudi. Kang, yang tadi drag brush-nya gimana? Kenapa? Bentar. Satu-satu nih ya. Pertanyaan dari Yudi. Kang, yang tadi drag brush-nya gimana? Mungkin Ngedrag si brush-nya gitu ya. Itu tinggal ngedrag aja sih sebenarnya. Coba. Mana ya tadi? Misalnya gue bikin brush baru nih ya. Kan dari tinggal. Nah, udah jadi shape-nya. Itu tinggal di drag aja kayak ngedrag biasa. Kita seleksi. Nah, kan dia ada tanda plus tuh. Kalau ada tanda plus, nah kita lepas di situ. Terus di menu brush-nya ini ya. Udah gitu udah. Kita milih yang art brush. Oke. Terus yang ganti. Oke ya. Kakak Yudi cukup kali ya infonya ya. Jadi Agak itu sedikit mundur ya. bukan mungkin teman-teman ntar bisa kayak berkreasi sendiri lah bikin. Oh kayaknya gue butuh brush yang kayak gimana ya, bisa ngulik sendiri gitu. Ini kan kayak ya ini bisa kayak bikin buat rambut kah, buat bikin macem-macem lah gitu. Bisa diaplikasikan lebih jauh gitu. Ada pertanyaan lagi Kang Bud? Ini cara menyambungkan garis-garis yang dibuat menjadi shape gimana? Garis-garis menjadi shape. Kalau Maksudnya nggak salah sih, garis-garis yang putus gini misalnya. Kayak gini bukan misalnya. coba siapa tadi yang nanya? Siapa yang nanya? Char Jafar, Sodik. Mangga. Mungkin dibuka aja kali, Dok. Ininya, Dok. Mic-nya. Bisa buka sendiri sebenarnya orangnya kalau mau ngobrol. Tinggal di unmute aja. Oke, Kang Ifar, silakan mangga pertanyaan. Oke. Sorry, perkenalkan nama gue Jafar. Nah, di sini mau nanya, cara menyambungkan garis yang dibuat tadi kan kalau untuk pewarnaan biasanya pakai shape ya. Nah, Oh iya. kalau untuk pewarnaan biasanya pakai shape. Nah, kalau untuk kayak gitu kan agak susah diwarnainnya. Nah, itu ntar ada ininya. Ada caranya sendiri. Belum masuk ke sana. Belum masuk. Ke sana mungkin, Oh, Kang. oke. Belum masuk. Ya. Oke, ditunggu aja ya, Kang Ifar ya. Ya. Oke. Terus dari Ragil nih, Bay. Shape Builder sama Pathfinder berbedanya apa? Sebenarnya sih sama sih dengan Pathfinder. Cuman kalau misalnya si Pathfinder itu kan dia lebih kasarnya kayak lebih repot sih sebenarnya. Cuman ada yang lebih fitur yang lainnya sih nggak yang mungkin nggak bisa dibikin sama Shape Builder. Cuman mostly sih emang sama aja. Cuma kalau misalnya Shape Builder tuh dia nggak bisa nyatuin ini jadi satu sih. Ini kan dua. Kalau di Shape Builder kan kalau di Pathfinder bisa di unite kan kayak gini. Terus apalagi yang bisa ya? Gini juga bisa sih. Kayaknya cuma nggak bisa di unite aja sih kalau Pathfinder. Kalau di Shape Builder. Jadi sebenarnya sama aja, cuman jadi teman-teman nggak usah si Shape Builder tuh kayak mempermudah easy access-nya Pathfinder gitu. Kayak alternatifnya Pathfinder ketika lagi nggak mau klik ini. Kan bisa kita bikin Jadi kalau misalnya emang cuma buat cut garis-garis yang simple kayak gitu, bisa pakai Shape Builder aja gitu. Misalnya gue juga nggak terlalu ngulik Pathfinder paling dipakai cuma merge doang, sama unit gitu. Untuk bikin sebuah ilustrasi ini. Gitu sih. Jadi ya ada beberapa persamaan antara Shape Builder dengan Pathfinder. Yang outputnya sama gitu. Itu sih buat Ragil.
Oke, tuh dibalas juga Mas Salma ya, Ragil. Shape builder tuh lebih ke manual. Oke, Ragil, ada pertanyaan lagi ya? Oke, thank you. Oke, kayaknya Bay udah bisa masuk ke step selanjutnya deh. Nah, udah nih. Nah, sok silakan. Nah, kan di sini kita kan udah punya ini basicnya, basic apa sih, basic structure-nya gitu. Karena di sini kita bakal ngeganti si line-line ini pakai brush yang kita bikin. Nah, jadi istilah biar kelihatan lebih keren lah gitu, dan effortless lah kasarnya. Kalau biasanya gue mainin ini berapa poin, si stroke ini berapa poin gitu. Kalau di sini gue bikin sesuatu yang lebih dinamis itu. Jadi teman-teman tinggal apa ya? Tinggal klik shape-nya, terus klik brush yang ada di sini. Dia otomatis ngerubah sendiri. Jadi kita kayak ngisi bagan-bagan yang udah kita bikin lah gitu. Nah, kalau misalnya ini masih terlalu tipis, bisa digedein dikit. Nah, 1,5. Nah, kenapa gue bikin banyak brush? Biar antar apa ya? Biar bisa kepake di semua line gitu. Kalau misalnya di sini gue pakai yang sama kayak gini kan hasilnya aneh kan gitu, kurang masuk lah gitu misalnya kasarnya gitu. Nah, buat yang sini kayak misalnya di sini gue pakai brush yang, nah ini kan kebalik nih, harusnya kan yang tebalnya ada di sebelah sini ya, di sebelah sini yang tebalnya. Nah, makanya gue bikin ada yang hadapnya ke sana. Nah, jadi teman bisa explore ntar pakai brush ini dari bagan-bagan yang udah dibikin lah ini. Ini naikin 1,5. Cuman pasti ada beberapa yang nggak pas, tinggal di adjust lagi aja. Nah, jadi kayak goresan tulisan pakai pen tablet sih jadinya. Kalau kita pakai brush gini, Ada pressure-nya ya. kayak katakan kayak ada pressure-nya gitu. Padahal cuma pakai mouse doang. Wah, mudah sekali.
Nah, kalau misalnya udah jadi si semuanya udah keisi semua, misalnya si bagannya, si layout terlalunya lah gitu. Kita bisa udah ngasih detail-detailan lah. Siapa yang berisik ya? Dika bener. Dika. Kenapa? Lu berisik, Dik. Ada drama apa keluarga lu, Dik? Gue masak telur. Minyaknya pada meledak-ledak gitu. Cara kayak gini baru lu pakai apa gimana, Bay? Apa emang Ini dari dulu? baru banget gue pakai sih. Kalau sebelum-sebelumnya gimana tuh? Kalau sebelum-sebelumnya mainin pakai apa? Hampir sama sih, cuman pas Betul ya? misalnya pakai apa namanya? Kalau itu tadi kan kita cuma pakai satu ini doang kan, satu Bayu ukuran pakai doang. mouse. Si ininya, stroke-nya tadi. Hmm. Kalau yang gue biasa sih gue udah langsung nyamain. Nah ini enaknya CC juga. Pokoknya setiap yang nyiku gini nih, ini udah bisa kita auto ini, gampang. Terus perbedaannya sama cara lo yang dulu tuh seberapa efektif, Bay? Bukan seberapa Kalau- efektif kali, Dik ya. Lebih seberapa cepat. Itu kan Kalau ini efektivitas, bro. Iya kan? Iya gak sih? Gitu. Kalau misalnya apa ya, lebih pengen ngasih look yang lebih dinamis gitu. Kalau misalnya karya-karya gue yang misalnya sebelumnya kan kayak si apa stroke-nya itu terlalu kayak kaku banget kan. So, kalau misalnya kita mana ya? Terus semua karya lu kasih judul apa ya? Enggak juga sih, cuma namain itu doang, nama asal-asalan. Nah, kalau misalnya ini kan kelihatan kayak apa ya? Terlalu Kaku gitu. masih terlalu kaku lah gitu. Ini kan kaku. Jadi kayak nggak ada tebal tipis kayak pakai tablet gitu. Oh. Soalnya Jadi gue kalau pakai tablet cuman nggak enakan sih. kalau yang baru ini ada kayak feel hand drawn gitu ya. Oh, kayak lebih apa ya? Oh, lu pakai tablet gak nyaman, Bay? Nggak nyaman gue pakai tablet kan pernah pakai ya. iPad harusnya, Bay. Harusnya sih iPad. Tangan lu aja nggak ini, baik aja. Gak terbiasa. Terbiasa. Itu emang nggak tahu emang adaptasinya. Ini bisa pakai mister nggak? Dari liner aja udah kelihatan ya. Iya. Gayanya Bayu banget. Anjay. Nah. Ya kalau misalnya udah jadi, tinggal kita bikin layer baru aja. Misalnya buat kalau misalnya kita ada salah di mana gitu, ada screw up di mana, masih punya backupan lah gitu. Terus.
Nah, di sini kan tadi ada yang nanya kan, gimana proses pewarnaannya gitu. Nah, proses pewarnaannya, ini kan brush ini kan sama kayak stroke ya. Jenis ininya jenis dalam ilustratornya bukan shape gitu. Ini kita expand dulu objek, expand appearance. Nah, udah gini. Kita expand lagi, expand 2 kali. Gue juga nggak tahu apa ngefeknya expand 2 kali, cuman yang penting ketika gue objek ngecat objek di expand, udah ke expand nih, itu aja buat make sure doang gitu. Gue juga nggak lupa lagi apa fungsinya gitu sampai expand 2 kali. Nah, udah ke expand, ini kita merge aja pakai Pathfinder, di merge biar dia jadi satu semua. Habis kita merge, ya buat teman-teman yang pernah ikut kelas gue sebelumnya udah hatam lah kalau udah sampai sini, makanya udah tahu gitu ya. Terus udah di paste, terus kita clean up. Kalau clean up itu fungsinya buat ngilangin, jadi ketika kita merge itu, di dalam sini itu, di dalam si putih ini nggak kosong, ada shape, cuman dia nggak ada ininya X semua gitu. Ketika kita merge, dia untuk ngilangin si objek yang tidak kasat mata itu, kita pakai clean up. Tidak kasat mata. Ada yang nanya tuh, cara biar bisa punya karakter sendiri tuh kayak gimana sih? Bagaimana? Itu berat juga pertanyaannya. Atau gini deh, Bay. Gaya-gaya lu kayak begini nih, lu influencer siapa gitu? Influence ya. Sebenarnya influence ada beberapa influence sih. Mungkin yang terbaru influence gue kayak si Muklai. Muklai kan lu pasti tahu kan teman-teman. Itu satu yang menginfluence gue juga gitu. Mungkin cuma street art yang punya karakter kayak Darbot kayak gitu. Terus yang lucu-lucu kayak gini siapa ya? Gue sampai lupa lagi nama-namanya. Yang lo beli bukunya tuh, Bay, yang binatang serem-serem tuh, Bay. Yang mana tuh? Lupa Yang lagi. lu kebanyakan beli buku lu. Lupa lagi. Lo sendiri bikin kayak gini udah dari kapan, Bay? Style kayak gini lah. Style kayak gini sih udah dari mungkin 2012 kali, 2013-an udah mulai pakai style beroutline kayak gini. Jadi sebelumnya juga pas pakai dulu kan, sebelum dari AI pakai Corel Draw dulu kan. Nah, di Corel Draw gue main kayak flat-flatan ala-ala lah gitu. Jadi ya untuk nyari karakter sampai kayak gini emang perjalanan hidup juga sih, kayak perjalanan experience lu dalam melihat karya gitu. Dan gimana lu menyerap karya-karya yang udah lu lihat gitu. Nggak bisa sebentar ya. Iya, gue aja soalnya emang lama banget sampai nemu karakter gue. Oh, ini gambar si Bayu nih misalnya, kayak gitu emang ya cukup lama juga gitu. Ada progresnya lah. Ya mungkin teman-teman yang baru misalnya 2 tahun, 3 tahun, ya gali terus aja stylenya. Ntar lama-lama juga dapet ya. Jadi begitu. Nah, jadi lanjut ke sini. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh nggak, abis ini aja, abis kita coloring, ntar tanya lagi gitu. Nanti masuk ke segmen coloring, apa mau gimana? Coloring dulu aja gitu. Oke, langsung aja ke segmen selanjutnya, Bay. Nanti ketika udah kita merge kan, terus di patch, kita clean up, jadi kayak gini. Nah, gimana cara ngewarnainnya? Kita bikin satu shape yang ngelilingin semuanya. Nanti kan ngelilingin semua kan, kita Control Shift terus pagar yang, atau di apa namanya, send to back kayak untuk kurung muka gitu ya, kurung muka kotak ya, samping P. Send to back lah gitu kan. Nah, udah kayak gini, udah ketutupan semuanya nih. Nah, nanti kita seleksi aja dua-duanya. Kita pakai merge lagi. Nah, kita pakai merge lagi. Kita klik ini nih.
direct selection tool atau shortcutnya A. Udah seleksi, kita klik yang objek di luarnya, terus delete. Nah, jadi cuma nyisain shape yang ada di dalam Keren sekali. outline tadi itu. Simple ya. Nah, ketika udah kayak gitu, kita pakai ini nih, pakai Magic Wand. Pakai Magic Wand buat misahin antara warna sama outline-nya. Nah, tinggal kita cut, udah di-cut. Kita paste bikin layer baru. Nah, kita bikin layer baru, paste di bawahnya. Nah, kalau udah sampai sini, tinggal bebas berkreasi aja pengen color-nya kayak gimana. Mungkin sini gue pakai ganti warna ini dulu, warna basic. Belum di-save tuh, Bay. Belum di-save. Gak apa-apa, tinggal bikin lagi. Mati lampu, Bay. Ini untuk warna sendiri lu udah punya paletnya apa gimana, Bay? Ini sih udah ada apa itu, cuma tinggal main di sini aja. Kan udah ada nih Maksudnya? FT Swatch. Paletnya Jadi palet bawaan. palet bikin sendiri sih, ini gue ngumpulin warna sendiri dari awal. Oh. Ini nggak tahu udah dari kapan ya. Udah gue pakai bertahun-tahun lah. Kayaknya dari Berarti memang 2014 dah. udah karakter lu gitu ya, pakai warna kayak gini. Pokoknya muter-muter dari sini aja, kalau misalnya emang nggak dapet warna yang pas, ya baru nyari ke Pinterest. Kalau nggak paling kalau nyari di Pinterest, nyari warna, ujung-ujungnya pakai warna-warna ini juga sih. Warna-warna gue juga gitu. Pernah gak explore warna lain gitu selain punya yang sekarang? Pengen explore paling dikit-dikit sih. Karena gue terlalu apa ya, gue pengennya gini aja deh warnanya gitu. Kayak itu, pengen punya karakter sendiri gitu. Oh iya, iya. Kan emang bukan mayoritas kan ngerjain kan proyekan ilustrator, kan ilustrasi gitu. Dia pengen punya karakter tersendiri aja gitu. Ya, kalau misalnya udah keisi semua, ya teman-teman tinggal ngasih beberapa detailing aja sih. Kalau udah kayak gitu kan udah jadi. Nah, ini gue kalau misalnya buat detailing pakai pensil tool buat isi objek yang masih kosong. Oh, di sini di chatnya bisa berbagi file kan ya? Di chatnya. Di WhatsApp aja kali nanti, Bay. Di grup WhatsApp. Apaan? Di grup WA aja? Kalau mau ngirim brush. Ini kita udah ada berapa orang yang ini? 37 ini. Oh, 37. Kelas Banyak, loh, Pak. kan? Iya, Kelas. Kelas. Dua kelas ini. 2 kelas kemana nih? 2 kelas lab. 2 sesi. Kalau di lab cuman 20 orang biasanya. Oke, Bay. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bay. Mau jawab dulu apa mau terusin dulu, Bay? Terusin dulu aja bentar, dikit lagi. Oke. Salma ada 2 tuh ya. Serakah banget ya. Sana sini. Jadi mungkin apa ya, abis ini mungkin teman-teman yang pengen langsung langsung nyobain kali gitu. Misalnya ada yang langsung nyobain terus nanya-nanya gitu. Bisa aja sih. Mungkin kasih waktu, Bay, buat teman-teman yang sekalian praktek gitu. Kayak gitu. Bisa langsung nanya ke lu. Ini gimana kok, ini gini misalnya kayak gitu. Siapa tahu ada kasus, kok yang punya gue begini nih. Gitu. Lu Nah bisa itu sih. mecahin.
Patah sih. Ya pagi kayak hasil akhirnya ya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ntar di rumah mau nyobain, mungkin bisa bikin dari objek-objek yang simple, misalnya nge-tracing nge-ATM-in sebuah benda atau food atau yang lainnya kayak gitu sih. Nah sekarang yuk yang tadi mau tanya apa aja Kang Bud? Oke, bentar ya. Tadi dari Rezian Al-Islami, bedanya Pathfinder Unite sama Merge itu apa? Unite sama Merge ya? Cari aja di Google gitu. Cari aja di Google. Kalau emang secara secara spesifik banget, kita coba aja ya. Dia kan kayak buat ngegabungin juga kan ya, kalau misalnya Unite ngegabungin, terus si Merge juga kalau Merge juga kayak ngegabungin, cuman kayak apa ya? Mungkin dia bisa lebih kayak ngegabungin tapi ngemisah-misahin antar bagian mungkin. Kayak di sini kan misalkan kalau misalnya kita Unite kan dia pasti warnanya jadi sama ya. Ini kan jadi ngikutin salah satu warna yang ada di sini lah gitu. yang paling depan, objek yang di atas ya. Kalau misalnya kita merge, dia nyatu tanpa mengubah elemen yang tersisa, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kan dia nyatu nih, cuman motong juga, jadi yang ada di belakang sini kepotong, tapi tidak menjadi satu. Bingung juga sih gue sebenarnya kalau misalnya ditanyain tentang perbedaan-perbedaan gitu. Cuma emang kalau satu-satunya. misalnya basically Tiap-tiap tools ya. ini. Cuman basically kayak gini, kalau misalnya you unite semuanya nyatu, kalau misalnya di merge nggak nyatu semuanya. Kita masih bisa ungroup gitu. Ungroup, ngambil dua shape yang ada gitu. Dia kayak cuma apa ya? Kayak membentuk shape baru, cuman shape lamanya masih ada lah gitu. Itu sih yang menurut pemahaman gue. Jika misalnya teman-teman pengen lebih jelas, mungkin bisa ntar tanya Om Google ya. Cuma kalau yang menurut pemahaman gue sih kayak gitu. Merge itu lebih advance dari Unite lah gitu. Kegunaannya lebih banyak. Kalau Unite kan kegunaannya cuma nyatu-nyatuin doang. Kalau merge kayak tadi kita nge-fill warna ini kan pakai merge juga tuh. Dia nyatu, tapi elemen-elemennya masih bisa kita pisah. Itu sekali ya. Fungsi dari merge itu. Menyatukan, tapi bisa dipisahkan gitu. Wadaw. Ya kayak intinya sih itu bener. Kalau unite meleburkan, kalau merge menyatukan, tapi masih bisa dipisahkan gitu. Sedih banget dengarnya. Ya kayak gitulah. Oke, agak ngambang sebenarnya jawaban dari Bayu, tapi gua saranin sih kalau mau lebih detail tanya Mbah Google ya. Atau Dika lu mau nambahin nggak, Dik? Ya mungkin itu, kalau merge itu kan bikin potongan gitu kan. Membantu sekali dari Dika. Iya, maksudnya di antara garis yang luarnya itu dia bikin potongan itu. Kalau Unity kan cuma gabungin doang. Jadi satu gitu, dua benda jadi satu. Oke. Ya begitulah pokoknya. Ya, seperti itu. Tapi merge juga kalau nggak salah
berdasarkan warna ya, Tay? Iya gak sih? Kenapa? Kalau merge warnanya sama, gimana tuh? Ya dia sama aja. Tetap bikin potongan. Tetap bikin potongan seperti. Kalau dari gua kalau merge beda warna itu tiga-tiganya tetap keluar warnanya. Kalau Unite kan enggak ya, dia jadi satu Sama warna. tuh. Oh sama kalau misalnya warnanya sama ya. Berarti kalau Kalau di sini, beda warna dia nggak berubah baik kalau di merge. Nah iya kalau misalnya Nah, warnanya itu beda. mungkin salah kayak satu tadi. perbedaannya. Next pertanyaan nggak? Banyak Next kayaknya pertanyaan nih. tadi gue lihat. Ya. Bentar. Yang Moderator tadi dulu bentar ya. dari send to back, terus gimana caranya biar seleksi? Mungkin kalau kata gua nih, Bay, untuk ngejawab ada 3 pertanyaan yang sama, kayaknya lu bikin karya lagi satu lagi deh, cuman agak pelan gitu, Bay. yang simple Gimana? aja. Iya yang simpel ya. Bikin Yang matahari simple. aja, matahari. Terus satu pertanyaan nih. Mm-mm. Untuk shading itu biasanya ngasal aja atau ada aturannya? Maksudnya ngasal aja, ngasal. Mungkin ini nih, siapa yang Alfi Penempatannya gitu ya. Alfiletik, coba boleh nanya langsung aja ke Kang Bayu. Pakai sound ya. Pakai sound. Ya. Halo. Ya, halo, Teteh. Apa kabar? Jadi kan aku tuh baru belajar ya bikin vektor. Nah kan kadang aku tuh suka bingung gitu buat shadingnya tuh suka nggak pas gitu. Kan kalau lihat orang-orang tuh kayak enak gitu langsung aja. Nah itu tuh pernah nanya sih ke teman kayak enggak sih gue mau ngasal aja gitu kayak kelihatan pas ya udah kayak gitu sih. Jadi masih bingung gitu kalau buat shading sendiri. Gitu. Nah emang masalah ya Coba kalau misalnya emang buat shading kayak misalnya mungkin teman-teman bisa pakai kayak sedikit ya logik sih emang sebenarnya shading kan kayak lebih ke arah realis lah gitu. Gimana nempatinnya misalnya kayak di sini kan gue seperti ada gundukan-gundukan gitu ya. Nah di belakang apa? Coba ini gue hapus dulu lah. Nah, ya kan kalau misalnya kita lihat benda-benda yang kayak apa? Kayak es krim gitu lah. Jangan bayangin aja, oh di sini es krim, kayaknya di sini harusnya gelap deh istilahnya. Untuk shading warnanya lebih gelap kayaknya kalau misalnya di sini. Atau ini kan kayak butir-butiran choco chip lah gitu. Emang untuk shading lebih ke logika dan sering lihat benda sih. Karena jatuhnya kayak gambar, apa ya Dik namanya? Kayak gambar bentuk ya. Untuk shading atau gambar kayak untuk menentukan shading tuh di mana tepatnya sebenarnya lebih kayak buat gambar realis gitu. Kalau misalnya kalau gue emang kata temen lu emang bener juga sih. Oh di sini enak nih soalnya karena si apa? Ini kan kayak di bawahnya si gundukan kedua ini kan ketiga ini. Jadi gue tambahin aja shading di sininya. Jadi apa ya kayak lebih ke lu sering lihat karya-karya orang-orang lain gitu. Dia masih nempatin shadingnya gimana sih atau misalnya, nah ini kan kayak gini. Kalau kayak gini itu kan dia otomatis di atasnya ini, di bawah ini kan kayaknya enak nih kasih shading nih. Kira ntar lu kasih shading gitu. Kayak gitu jadi apa ya? Ke logika sama feel sih kayak arah cahaya ngaruh gak sih? Ya itu arah cahaya biasanya. Bener. Perspektif ya. Apa sih? Arah cahaya biasanya. Biasanya gue sampai lupa sama itu arah cahaya. Jadi kalau misalnya dari atas ya, kalau misalnya dari atas ya. Atau misalnya karyanya ini gue bikin misalnya kita bikin ini arah cahaya ya. Matahari ya? Iya, matahari. Oh, matahari. Siap. Matahari tutup. Oh, tutup. Nah, misalnya di sini ada matahari nih. Ya kan otomatis kan di sini kan terang kan. Jadi kita bisa bikin di sini gelap misalnya.
Biar lebih kelihatan. Jadi kalau mau gampang sih nentuin arah di mana si matahari berada gitu. Bisa kalau dari samping bisa shadingnya kayak gini. Jadi di di sebelah paling baratnya tuh gelap. Atau tuh, lu sering-sering lihat ini aja, lihat apa sih? Drawingan yang emang pencahayaannya bermain gitu. Gambar-gambar realis sih. Kebanyakan. Nah, dari situ mungkin bisa dapet feel-nya untuk di mana gue nambahin shading ini gitu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kalau gue juga sebenarnya ini belum tentu bener juga kayak misalnya shadingnya kayak gini. Kalau misalnya gambar realis kan bener-bener sesuai apa yang dilihat kan. Jadi gue cuman kayak buat shading itu cuman kayak buat pemanis ketika karya lo udah jadi gitu. Tahap dari pendetailan seperti itu sih. Mungkin kalau gua nambahin gimana konteksnya kali ya, Bay ya. Maksudnya kalau untuk realis banget, ya lu harus mikirin dari arah mana segala macam. Tapi kalau untuk yang kayak freestyle gini kan, ya maksudnya gak usah terlalu pakem banget gitu. Jadi bisa nempatin di mana aja yang mungkin dia butuh shading, atau kalau misalnya kita udah sebagai ilustrator udah lama gitu kayak wah nih di sini kosong nih misalnya nih. Nah di sini kosong di daerah sini. Ya buat tambahin shading aja kali ya buat biar lebih berisi gitu. Biar ada tambah-tambahannya. Kayak gitu sih. Jadi ya sering-sering nonton karya yang ada mungkin referensinya kemana, misalnya referensi lu kemana, lu tiru, oh dia shadingnya kayak gini nih, ntar lu ikutin aja gitu shading-shadingnya. Amati dulu. Amati dulu aja ya. Jangan langsung tiru, Bay. Bahaya ntar. Baru nemu. Amati dulu, ya sih bener. Amati dulu, baru lu tiru. Soalnya. Amati, pelajari, tiru. Pelajari mah sambil gambar baru pelajari. Ya. Gitu sih kalau yang buat look shading, karena ya emang balik lagi ke mungkin setiap style masing-masing punya cara shading tertentu gitu ya. Nempetinnya kayak gimana. Kan ada yang shadingnya kayak begini. Ada yang asal-asalan cekadut kayak gitu. Lebih main ke feeling sih. Kalau emang nggak mau pusing. Itu aja sih menurut saya sih seperti itu gitu. Gue ada yang mau tanya tanyaan lagi dari tadi siapa namanya? Gue jadi lupa. Alfi Letik. Teteh Alfi gimana? Sudah cukup jawaban dari Bayu? Oke, siap katanya. Cukup, Bay. Oke. Atau lo mau bikin karya lagi nggak satu lagi, Bay? Apaan? Ya kayak gini lagi. Sih. Yang lebih simpel aja mungkin, Bay. Yang agak pelan. Ya, agak pelan gitu, Bay. Di sini banyak yang bingung Magic Wand katanya. Ya, Magic Wand sama terus send to back katanya gimana? Send to back gimana? Jadi gue bikin yang simpel nih ya. Oke. Nah. Dari awal kan gue pengen bikin bom kali ya. Yang pakai stroke 1 poin doang. Kok udah nge-lag ya? Pelan-pelan, Bay. Apaan? Iya, pelan-pelan. Sambil dijelasin. Karena ini nggak ada sketsa, jadi gue bilangin kayaknya gue bakal bikin bom lah gitu.
Dari sini karena ada lebihan tadi kan gue masih tahu pakai shape builder nih kan, shape builder tool. Jadi buat ngilangin si lebihan yang ada di sini. Nah, untuk ngilanginnya, kalau misalnya teman-teman pengen ngilangin line yang berlebih, diseleksi si dua objeknya ini, seleksi terus pilih shape builder tool. Terus ini kita cut. Jadi kalau misalnya biasa dia plus, kalau kita pencet alt dia jadi minus. Itu artinya ngilangin gitu. Udah ngilangin, jadi nih. Nah, di sini tadi gue nambahin nodes ya, nambahin titik-titik anchor baru buat ngilangin bagian yang ada di tengah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin kotak terus kotaknya pengen dibolongin, kita bisa pakai plus gimana ya? Nah sini shortcutnya tambah bikin 3 lah gitu, bikin 3 titik. Nah titik yang di tengah ini kita klik terus delete. Nah misalnya itu buat ngebolongin kotak segitiga atau yang lainnya. Nah, kayaknya cukup kali ya. Nah, sama kayak yang tadi. Kan semuanya sama nih. Stroke-nya 1 poin semua. Terus buat yang blue tadi ini, gue pakai brush yang art brush nomor 4 ya. Kebetulan. Nomor 5. Nomor 5. Ini pakai brush yang nomor 1. Ini untuk ujung-ujung yang kalau ujung-ujung pada nempel dua-duanya, gue pakai yang nomor 1 gitu biar sama. Pakai nomor yang 2 bisa juga sih. Cuman dia kayak begini ujungnya, jadi ada sedikit ramping ya. Nah ini kan nggak beraturan kan, istilahnya nggak terlalu enak gitu dilihat, tidak smooth. Kita smoothin aja pakai smooth tool. Nah. Oh ya pastiin juga kalau misalnya ketika teman-teman bikin bikin outline, ini semuanya pada nyatu ya. Soalnya ketika kalau misalnya nggak nyatu semua, ketika coloring, misalnya coloring di sininya, ntar dia bakal bocor gitu warnanya, nggak keisi semua ya. Ntar gue praktekin. Ini udah ini. Nah, jadi ini masih ada 2. Di sini masih berbentuk brush ya. Brush itu kan
stroke lah istilahnya. Nah, udah 2 gini. Cara yang tadi. Nah, kita expand appearance. Udah di expand appearance. Objek lagi. Terus expand. Kalau di expand kan jadi bentuknya shape ya namanya. Kalau ini namanya shape. Karena sebelumnya masih berbentuk stroke. Udah gitu ya kita merge lagi. Jadi biar nyatu ya. Nah, biar nyatu semuanya, nggak ada bolongannya. Kita merge, kita objek, pad, terus print up. Nah, yang ini juga sama. Kita merge lagi. Objek, pad, print up. Nah, dia bakal kalau misalnya nggak nutup, dia bakal keluar kayak gini. Dan sebenarnya nggak masalah sih. Cuman masalahnya ketika teman-teman mau ngewarnain coloring yang sedetail, misalnya yang banyak banyak komponennya gitu. Ini kan ada komponen bawahnya, si mangkok cupcake-nya, krim sama si strawberry cherry-nya lah gitu. Dia bakal muncul kayak gitu. Nah, untuk pewarnaannya nih istilahnya, tadi kan ada yang nanya kan. Ini misalnya nanya send to back-nya ya. Kalau misalnya send to back, di sini juga bisa sih. Di arrange. Nih, shift, control plus kurung buka yang kotak. Jadi langsung ada di belakangnya. Ini kita bikin juga di sini. Arrange dan to back. Nah, kenapa istilah mesti rapat? Karena kalau rapat itu dia biar bisa kita ngewarnain si gambarnya pakai fitur merge ini. Ini kan udah gua seleksi dua-duanya. Seleksi, kita merge. Kita pakai direct selection tool. Kita klik objek yang di luar si outline-nya. Kita delete. Kalau misalnya di sini dia nggak bisa gitu. Ketika lu merge, terus lu pakai direct selection tool, lu klik, hilang semua. Itulah kenapa mesti nyambung semua gitu, mesti nutup gitu. Karena mungkin kalau pakai live paint bucket kan mesti tutup juga kan semuanya gitu. Hampir sama kayak gitu konsepnya. Jadi kenapa kalau mesti tutup, cuman kalau emang objeknya simple, lu bisa coloring langsung aja gitu. Nah, misalnya seperti ini gitu. Gitu. Nah, itu terus buat yang Magic Wand-nya, fungsi dari Magic Wand itu buat misahin warna aja sih. Kalau misalnya mana? Ini kan banyak komponennya ya. Banyak warnanya. Banyak warnanya kan. Jadi ketika warnanya udah sama semua, diambil ini ya. Nah. Jadi pakai teknik yang tadi yang gua beritahu tadi, gua kasih tahu. Itu misahin warnanya kan lumayan banyak ya.
Nah, ini kan warnanya kan lumayan ada berapa shape gitu, ada sampai lebih dari 5 shape gitu. Jadi untuk buat lebih gampang lagi ngambil warna si shape-nya doang, kita pakai magic wand. Kalau misalnya nggak pakai magic wand, misalnya ungroup lah gitu, lu mesti ngeklik satu-satu gitu. Ini diklik, ini diklik, ini diklik. Jadi mendingan langsung pakai magic wand. Jadi itulah kenapa gue bikin dari satu warna ini. Jadi buat ngisi dulu lah, ngisi kayak kalau nyablon kan ada sablon putihnya dulu ya gitu. Kalau misalnya nyablon kaos hitam kan pakai warna putihnya dulu gitu. Sekarang baru ditimpa sama warna lain ya. Prinsipnya kayak gitu sih. Nah, kita pakai magic wand. Di sini magic wand ini ya. Gue kebiasaan pakai pakai shortcut. Jadi langsung klik di keyboard. Malah gue baru tau kalau magic wand ada di sini. Magic wand. Kita klik di si warna ungunya. Kita cut nih. Kita cut Ctrl X lah. Bikin layer baru di bawahnya. Kita Ctrl Shift V atau paste in place ya. Ctrl F. Ctrl F juga bisa. Karena kan tempatnya nggak beda ya, masih di satu tempat yang sama gitu. Itu sih sebenarnya. Kira-kira masih kebingungan nggak soal yang tadi tuh? Masih yang nanya? Tinggal ini lagi apa udah clear apa belum gitu. Ya beli yang nanyain tentang magic wand. Kalau masih belum clear, tanyain lagi aja gitu. Ya. Tolong tadi yang nanya chat lagi. Kira-kira udah clear apa belum? Paham katanya. Alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah yang ngerti ya. Ini lumayan banyak pertanyaannya. Pada minta dibikin PPT baik katanya. Kenapa? Pada minta dibikin PPT. Ntar udah gue bikin deh. Mungkin ntar bisa ini atau kapan sih gue bikin PPT-nya? Mungkin Bay, lo inget gak pernah bikin apa gitu Bay? Kayak buku gitu, buku tutorial itu mungkin bisa di-share ulang deh Bay. Oh PDF kan ntar gue share di itu aja. Di grup yang itu kan grup yang baru kan. Ya boleh. Kalau itu kan cara yang sering gue pakai sebelum cara ini gitu. Ini kan cara lebih simpelnya. Iya benar. Ya gitu Bay. Bisa ntar gue bikin ininya. Siap. Ada lagi yang mau nanya nggak teman-teman? Bisa chat aja. Atau di chat ulang lagi misalnya. Belum terjawab ya. Oke. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi nih, Bay. Sudah paham semua? Udah paham semua nih, udah jago banget nih kayaknya. Udah jago. Untuk pembahasan layouting apa nih, Kang Dani? Itu Dani Irawan siapa? Dani Irawan beneran. Anda kan sudah jago. Ngapain aja. Jadi sih ya segitu yang bisa gue sampaikan saat ini. Kalau teman-teman ada ini siapa anjir? Dani Irawan.
Makanya gue nanya, Bega. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, ntar bisa dilanjut di grup Ya. Kopdar ya. Ntar gue share ininya juga deh. Mana? Mungkin kopdar online selanjutnya aja kali ya layouting. Layout apa nih? Belajar InDesign dong kalau itu. Iya ya. Si goblok. Jadi gue udah nge-share brushnya di grup. Ntar kalau misalnya ada masalah, kabarin aja kalau misalnya takutnya tidak kompatibel di Illustrator atau semacamnya gitu. Kasih challenge saja kali, Bay. Iya kali, Bay. Dari sini, Bay. Ya. Dari sketch lu aja kalau nggak. Dari sketch lu kasih challenge aja. Ada sih sketch juga sebenarnya. Sketch yang ini aja. Gimana? Asik kali. Oh, sketch yang ini ya? Iya. Terus digambar ulang menurut mereka gitu? Ya, gimana? Berdasarkan gaya masing-masing. Atau mungkin mau ngikutin gaya lu juga apa-apa sih. Jadi gambaran awal, istilah gambaran tentunya seperti ini lah, tinggal di modifikasi sedemikian rupa kali ya. Bisa sih. Ada hadiahnya gak katanya? Apa? Udah dikasih kelas gratis minta hadiah lagi. Dasar sama. Hadiah gue aja belum nyampe Sal. Gimana sih? Hadiahnya di post di Bogrades. Karyanya. Mana itunya gambar? Oh iya, gue forward. Yaudah, misalnya kalau misalnya emang mau ada yang mau ngikutin dari sketch gue bisa share juga sih sketchnya. Atau beberapa sketch yang mungkin bisa di Ngangin lagi ya, Bay. Eksekusi lagi gitu. Kenapa Bang Bud? Ya, sketch dari lu bisa dikembangin sendiri atau dimodifikasi gitu. Boleh kalau mau di-modif boleh. Ya, ini pertanyaannya bebas kok. Hadiahnya Kopik katanya, Bay. Setuju nggak, Bay? Apaan? Kata Salma, hadiahnya aset Kopik. Ambil aja di rumah tuh. Ya, satu aja, Bay. Satu, jangan satu. Sebiji juga cukup ya. Biji gocap. Satu aja. Lumayan. Anjir. Satu aja udah hampir jarang habis dipakai aja, juga. Udah jarang di rumah saya. Jadi ya seperti itu sih. Jadi semoga istilah teman-teman ya bisa dipraktekin lah setelah kelas ini. Setelah kelas ini gitu. Jadi saya dapat sedikit ilmu baru. Ya bisa diulik-ulik sendiri lah istilah beras yang dari gua. Beras yang bikin cuma nyontek. Ini nyontek sedikit sih sebenarnya. Kang, RGB atau CMYK nggak masalah ya? Pertanyaan dari Yudi nih. RGB aja mending kalau buat diposting di Instagram mah. RGB kalau di print juga lumayan sih beda-beda, cuman nggak terlalu beda jauh gitu. Mungkin kalau masukan dari gua sebaiknya mending CMYK aja ya. Jadi kalau kan nanti pas di save di JPEG ada pilihan tuh mau CMYK atau RGB gitu. Bisa juga sih. Biasa kalau gue kebiasaan. Kalau gue buat di Instagram biasanya pakai PNG sih sininya. Format PNG. filenya. Kenapa nggak JPEG, Bay? JPEG kadang warnanya suka langsung beda tuh ya. Ketika warna udah kayak gini, kita ekspor ke JPEG, kok warnanya jadi kayak gitu ya. Tuh, jauh nggak sih lompatnya CMYK ke RGB? Sal, lu kayak nggak tahu aja, Sal. Pertanyaan elementer banget. Masa operator Gundali nggak tahu nih? Keceplosan Dika. Astagfirullah. Maaf.
Tips ngeblend warna pakai smooth tool apa? Ada ini nggak baik? Ada apa? Ada tips nggak untuk itu? Apa itu mau smooth tuh nggak tahu gue nggak pernah pakai deh kayaknya. Maaf. Dik, Pertanyaan lu- Anda tidak bisa dijawab. Oh, tidak bisa dijawab. Oke. Mungkin teman-teman yang lain punya tahu mungkin Mungkin yang lain teman yang lain mungkin ada yang bisa jawab pertanyaan itu tuh. yang bisa jawab mungkin Musakir bisa nih, Musakir. Jago juga nih. Ya, di sini ada Muzakir ya. YouTuber Jago banget kondang. Dia desainer jago lintas Sumatera. Buset, jawaban. Bang, sekalian tips setting ekspor karya. Cengir aja. Saya ada yang nanya apa buat setting karya ya buat ekspornya ya. Nah kalau misalnya buat ekspor, biasanya gue kalau dibikin satu gini, gue copy nih semuanya. Gue bikin layer baru namanya FA nih. Bikin layer baru FA, semuanya gue hide. Nah teman-teman kalau misalnya udah apa, kayak misalnya objek pengen diketengahin biar presisi gitu, bisa pakai align ya. Terus align to-nya itu align to artboard. Jadi ketika udah align to artboard, kita di sini pakai horizontal align, vertical align, dia langsung presisi gitu. Gak perlu manual diketengahin nih. Geser manual gitu, Bay. Oke, line itu tools kalau untuk tukang cetak namanya Unleh, Bay. Iya. Iya. Juga kemarin baru gua tanya apa itu Unleh itu online. Aduh. Oh, cicing. Bahasa Jauh banget percetakan. dari online ke align ke Unleh. Itu bahasa cetakan mana tuh? Itu cetakan lah. Ada lah. Anjing. Di suatu percetakan di Bogor ya? Iya, iya. Terus untuk background warnanya lu bikin shape kotak aja, bikin shape kotak. Terus mungkin mau nambahan shading mungkin biar nggak terlalu sepi gitu. Nah misalnya kalau lu udah puas dengan karya lu terus pengen diposting di Instagram, kalau gue sih biasanya file, export, terus export as. Terus kalau gue biasanya pakai use artboard-nya nih gue checklist soalnya biar ukurannya presisi. Kalau misalnya gue pengen 1000 kali 1000, dia 1000 kali 1000 keluarnya. Ada yang raise hand tuh. Apa dong? Ada yang angkat tangan. Langsung ngomong aja, Kang. Oh, enggak jadi ngomong. Jadi ketika ada Itu siapa itu? Jadi ketika udah puas dengan hasil karyanya gitu, pengen buru-buru lu sharing nih, lu file, export as. Jadi use artboard tuh supaya ngikutin si artboardnya. Misalnya lu bikin artboard 2000 kali 2000, ya keluarnya kalau misalnya lu ngesetnya di screen 2000 kali 2000 juga. Sesuai kanvas berarti ya? Sesuai kanvasnya. Artboard lah. Bisa screen ini, kalau misalnya ini 1000 kali 1000, dia bisa keluarnya 1000 kali 1000 juga. Jadi sesuai lah dengan, misalnya lu bener-bener pengen resolusi yang presisi gitu, 1200 kali 1200, lu pilih yang tadi, use artboard, resolusinya pakai yang screen. Kalau background color, karena kita udah pakai nimpahin shape di depannya, udah pasti ada warnanya, jadi nggak masalah. Oke. Udah ada.
Langsung upload dong. Apaan? Langsung upload Mana, dong. Dik? Bentar loh ya uploadnya. Instagram. Langsung udah jadi. Tinggal upload di Instagram. Sekarang saatnya apa nih? Saatnya bagi-bagi hadiah kali ya. Oh iya, Ya. gua ada kaos 2. Gua ada kaos juga tuh. Tuh kalau enggak yang tadi aja challenge gua tuh. Kan, Tapi tuh. gimana tantangannya? Tadi gua ngusulin ini dari sketch yang dikasih, yang Bayu bikin nih, biar dibikin ulang aja gitu. Mereka bikin ulang, bebas sih mau pakai cara sendiri atau pakai cara yang Bayu ini. Yang terbaik kita pilih. Oh iya, nanti di-upload di grup WhatsApp ya. Ya. Gua ada kaos yang kayak gini nih, masih ada 2. Sungguh baik sekali ya, Aldo. Kalau kaos band gue mau juga deh. Kalau kaos band. Kaos partai ada banyak. Gua kaosnya lagi ada di lemari, malas ngambil gua. Ini kuis open ya, kecuali Salma. Salma udah terlalu jago. Buat teman-teman yang belum tahu, Salma ini eksklusif kontributor Free Pick nih. Dia jago banget vektornya. Dia jago se-Jawa Bali. Jauh banget. Iya, Sal. Jago se-Cilebut. Cilebut Raya. Bebas kali ya yang namanya nanya ya. Ya, ada yang mau nanya? Silakan bebas. Ininya di open aja deh. Di open semua aja, di open. Di open semua. Langsung rame ya. Pelarian Bapak.